Halo semuanya, selamat pagi menjelang siang. Perkenalkan nama saya Farah Septa Deandra. Saya dari kelas Komunikasi Keamanan semester 5 A4. Di sini saya akan menjelaskan sebagian besar yang saya ketahui setelah menonton film G30 SPKI. Di mana film tersebut terjadi pada tahun 1965 hingga 1966, di mana sebuah pergerakan komunis Indonesia pada zaman itu sangat membahayakan bagi warga negara kita saat zaman tersebut. Di sini yang saya ketahui mengenai peristiwa pada zaman itu, sebuah pergerakan nasional sebuah pergerakan komunis Indonesia pada zaman itu berusaha mencari orang-orang yang memiliki pengaruh besar pada zaman itu, termasuk pahlawan revolusi nasional yang sangat mereka incar pada zaman tersebut, di mana sangat membahayakan warga Indonesia pada zaman itu melalui tindakan keamanan yang kurang menghargai kemanusiaan pada zaman itu, di mana hak asasi manusia pada zaman itu tidak dihargai sebab mereka justru menginginkan kekuasaan yang lebih pada zaman itu. Sebuah orde baru pada zaman itu sangat memberi dampak yang besar bagi kehidupan warga Indonesia pada zaman itu, termasuk dampak pada perekonomian, dampak pada cara kita berpikir pada zaman itu. Tindakan keamanan yang dilakukan oleh pemerintah pada zaman dimulainya masa rezim Orde Baru pada zaman itu bersifat agresif, yang dimana bila ada warga negara yang tidak menuruti aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah zaman itu, mereka akan hilang atau mereka akan dibunuh, yang dimana di situ sangat membuat rasa takut semakin besar pada warga negara kita pada zaman itu. Di sini tindakan keamanan yang dilakukan pada zaman tersebut bersifat tradisional, di mana sangat melingkupi pada daerah negara kita tersebut, hanya dalam lingkungan negara tersebut. Dan di sini yang saya tonton dari film tersebut bahwa pahlawan revolusi nasional pada zaman itu sangat diincar, sehingga mereka sangat waspada dengan berlindung diri atau melarikan diri, sehingga mereka bisa mencegah terjadinya peristiwa yang tidak diinginkan pada zaman itu. Namun peristiwa yang tidak diinginkan pada zaman itu sungguh sangat terjadi, sehingga banyak sekali yang menjadi korban, yang kemudian korban tersebut dimasukkan ke dalam lubang buaya pada masa tersebut. Demikian yang saya ketahui penindak lanjutan di Inggris. Akan saya bahas pada podcast kedua saya. Terima kasih. Selamat siang. Kembali lagi kepada saya, Farah Septa, akan menjelaskan podcast kedua saya yang berisi tentang penindak lanjutan G30S di Inggris, yang dimana di sini bertujuan untuk menggulingkan kekuasaan Soekarno pada zaman itu. Indonesia punya nilai strategis bagi Inggris dan AS baik secara ekonomi maupun geografis. Inggris kala itu punya kepentingan bisnis di Indonesia, termasuk 40% saham atau sekurang-kurangnya 100 juta pound sterling di Royal Dutch Shell yang mengontrol 3/4 produksi minyak sebelum perang. Soekarno punya visi yang didukung banyak orang di Indonesia, penguasaan sebagian besar kekayaan alam di bawah tangan negara. Tak lama usai proklamasi kemerdekaan, Soekarno telah memulai proses tersebut, misalnya dengan
menasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda atau membuat peraturan terkait pengelolaan tanah dalam rangka reforma agraria. Permusuhan Inggris terhadap Soekarno memuncak pada era konfrontasi Indonesia-Malaysia. Soekarno menuduh pembentukan Federasi Malaysia sebagai plot neokolonialisme Inggris dan kemudian memutuskan hubungan diplomatik kedua negara serta melancarkan serangan darat dengan semangat ganyang Malaysia. Penyingkiran Soekarno juga bukan 100% keinginan Barat. Ketua Komisi Selandia Baru untuk Federasi Malaysia, Hunter Wade, menyatakan bahwa Soeharto dan elit militer lain punya cita-cita serupa, namun belum menemukan momen yang tepat. Soekarno masih punya dukungan kuat dari rakyat Indonesia. Di mana penyingkiran Soekarno memiliki dua fase. Fase pertama adalah mengisolasinya dari kekuatan besar PKI. Kesempatan itu kemudian datang pada akhir September 1965 ketika usaha kudeta yang dikenal sejarah sebagai G30S. Ada beberapa versi terkait siapa dalangnya, tetapi situasi ini dimanfaatkan Soeharto untuk mengkambing hitamkan PKI sepenuhnya dan diikuti represi penuh para tertuduh. Inggris pun menunggangi 30S untuk kepentingan pokoknya, yang kebetulan selaras dengan visi Soeharto. Pada tanggal 5 Oktober, Alec Adams, penasehat politik untuk Panglima tertinggi Kerajaan Inggris untuk urusan politik Asia Timur hingga Tenggara, menasehati Kementerian Luar Negeri Inggris agar tak ragu untuk melakukan apapun agar PKI dibuat sebersalah mungkin dalam tragedi 30S, baik di mata kaum militer maupun rakyat sipil Indonesia. Kementerian Luar Negeri setuju dan melakukan visi ini dengan tema propaganda besar. Satu, bahwa PKI itu kejam. Kedua, bahwa ada intervensi Cina dalam pergerakan PKI di Indonesia. Untuk propaganda pertama, IRD dan M16 melalui media lokal dan internasionalnya rajin menyebarkan kisah horor tentang manuver kelompok komunis militan dalam mengganggu kestabilan wilayah Malaya pada 1950-an. Tak lupa juga narasi tentang dampak dari radikal komunis yang kini menimbulkan korban jiwa dalam jumlah besar dari kalangan orang-orang lokal. Usai sukses diisolasi, fase kedua dalam misi penyingkiran Soekarno adalah penajaman citra bahwa sang pemimpin besar punya hubungan mesra dengan PKI, sehingga otomatis muncul kaitannya bahwa Soekarno juga terlibat dalam kudeta berdarah 30S PKI. Peristiwa itu adalah manipulasi ide dan murni politik. Menurut pendapat pribadi saya, tragedi itu dilakukan dengan amat cantik. Rangkaian kisah selanjutnya lumayan akrab dengan ingatan orang-orang. Orde Baru dirintis Soeharto membuka keran investasi asing selebar-lebarnya dan masa depan bisnis Inggris di Indonesia pun berhasil diamankan. Soekarno masih diperbolehkan menjabat sebagai presiden seumur hidup hingga 1967. 3 tahun berselang, ia menghembuskan nafas terakhir dalam status sebagai tahanan rumah. Demikian yang saya ketahui. Terima kasih. Oke, di sini dalam kedua podcast yang telah saya jelaskan memiliki kesimpulan bahwa sebuah peristiwa G30S PKI merupakan manipulasi, sebuah pengkhianatan yang dilakukan negara untuk menjatuhkan sebuah kekuasaan yang telah dilakukan oleh Soekarno, untuk menyingkirkan Soekarno agar Indonesia dapat dikuasai sebesar-besarnya oleh para pejabat jahat pada zaman itu. Demikian kesimpulan saya. Terima kasih. Sampai jumpa.